Pemahaman yang salah ada di hati yang wajib dibersihi. Nah penintuh diantaranya min khaufil khalqi, takut kehilangan manfaat dari makhluk. Nah min khaufil khalqi, takut kehilangan manfaat dari makhluk. Makhluk ini manusia. Jadi kita misal berisi kawan ini membantu benar lawan kita. Kawan ini membantu benar lawan kita, menolongi lawan kita. Kadang di hati orang yang ada paham tentang tauhid, dia takut kehilangan kawan itu. Karena ini selama ini menganggap kawan itu memberi manfaat lawan inya. Takut benar dengan orang yang selalu menolonginya, selalu bersama inya. Takutnya manfaat dari orang tadi putus ya kita. Takutnya orang tadi ampih memberi kita. Takutnya orang tadi misalnya meninggal dunia atau apakah, atau ada aja hidup orang itu ampih memberi kita. Nah ini yang disebut khaufil khalqi, takut hilang manfaat dari si makhluk manusia. Bahkan bila ini dilihatkan takut kehilangan manfaat dari makhluk nih, bila dilihatkan kan ini penyakit darahnya. Bila dilihatkan baganal, apa ganalnya? Ini nah sambungannya, wa minat tama'i fihim, karena timbul di hatinya tama pada mereka itu. Nah, sudah tama ini berarti kita penyakit yang termasuk berbahaya ada di hati. Orang yang tama terhadap manusia, terhadap makhluk itu jelas di hatinya ada syirik yang samar. Belum bujur-bujur mengisahkan Allah Ta'ala pada perbuatan, pada sifat, pada zat. Nah, kenapa orang tama itu dilarang? Nah, tama itu dilarang. Yang dilarang ini bila tama itu kepada makhluk manusia. Pemahaman tama ini mengharap hati lawan makhluk. Timbulnya itu datang dari mana? Yang sebut tama ini nah, karena inya menganggap makhluk tadi, manusia tadi bisa memberi manfaat lawan inya. Nah, sedangkan anggapan bahwa makhluk bisa memberi manfaat ini adalah syirik yang nyata di dalam hati. Karena dalam ilmu tauhid tidak ada yang bisa memberi manfaat illallah, melainkan hanya Allah. Nah, la nafi'a illallah, la dharra illallah. Tidak ada yang memberi manfaat melainkan hanya Allah. Tidak ada yang sanggup memberi mudarat melainkan hanya Allah. Nah, maka hati kita ini nah, di antara buruknya hati tamak lawan makhluk. Tamak lawan makhluk timbul dari pemahaman yang salah. Apa nih itu? Yaitu menganggap makhluk bisa memberi manfaat, dan menganggap makhluk bisa memberi manfaat sama dengannya syirik. Karena itu waham. Kenapa timbul ada waham yang salah, sangkaan yang salah seperti ini? Mungkin sudah belajar aja, cuma kada aktif. Nah, nur yang ada di hatinya itu kada aktif. Pemahaman dan kesadaran bahwa hanya Allah yang berisi perbuatan, hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang kawa, itu kada aktif ya kita. Lalu tali hati makhluk yang berbuat, lalu tak sayangi lawan makhluk, tak harapi lawan makhluk, takut kehilangan makhluk, takut putus dari makhluk, putus dari manfaatnya itu. Nah inilah disebut tama namanya. Nah maka membersihi sangkaan yang salah dan penyakit yang berbahaya yaitu tama ini hukumnya fardhu ain. Nah maka ini menghajatkan kita sebuah tafakur. Jadi ada waktu tafakur, kita memikirkan ini. Oh jadi akun ini dan seluruh alam semesta termasuk manusia yang lainnya, makhluk diciptakan, kada pernah bisa berbuat, kada pernah mampu, kada pernah bisa cerita. Yang sebenar-benar bisa cerita hanya Allah. Kenapa alasannya? Karena yang bisa sifat mampu hanya sedih. Lalu yang mampu berbuat ini, berbuat itu, memberi ini, memberi itu, mendatangkan manfaat, menolakkan mudarat hanya Allah. Nah, ini.
Ini keyakinan yang benar dari kita. Nah, keyakinan yang benar ini satu simpulan lagi sambatannya yaitu nur. Bila nur atau keyakinan pemahaman yang bujur itu ada di hati, hilanglah syirik tadi. Tarang ya kita sebab syirik itu gelap. Bila ada tarang hilang gelap. Maka itu aja. Jadi andaklah pemahaman yang bujur di hati bahwa yang sebenar-benar memberi manfaat, yang sebenar-benar sanggup memberi mudarat hanya Allah. Lain dari itu kadada. Nah, lalu hilang ayat tasisih yang kegelapan ini. Makin tarang nur tadi, makin jauh dari kegelapan tadi. Nah, makin tarang nur tadi ada di hati, makin jauh dari penyakit-penyakitnya. Makin tarang nur tadi, makin nampak kebaikan-kebaikan Allah. Nah, kayak kita bisa sintar aja, sintar itu bila sebiji aja kekuatannya, baterainya tuh kan kirim masih kelihatan naik kebaikan Tuhan, cuma kurang nyarak kita. Tapi coba aja 60 biji baterainya. Misalnya tuh 60 biji baterainya kali 10 berapa nih tuh? Banyak bener loh tuh baterainya kan kayak drum genalnya. Nah, jadi sekali surut saja langsung kelihatan kebaikan Tuhan, langsung ada sampat tak singgah ke makhluk. Nah, ini jadi kita hasil. Memang kadang kalau hasil itu langsung melalui proses dulu, bahar dulu. Nah, itu. Kayaknya ujung-ujungnya, oh ini aja pantilnya. Sudah hafal langsung mengajak ke pantil kadang-kadang. Nah, kayak itu maksudnya. Jadi kadang kalau kita langsung bahar dulu begini kita. Cuma dibiasakan bahar ini. Bahar ini tapakur kita dibiasakan mengkereta biasa ya. Karena seumuran nggak ada hafal. Di mana andaknya pusat kada tahu. Nah, jadi dibiasakan bahar aja kita. Tapakur. Oh, dasar bujur. Nah, karena bila sudah lihai, kada perlu bahar. To the point langsung. Nah, itu maksudnya itulah. Itu caranya. Kenapa kita dilarang dari sifat tamak terhadap makhluk? Di antara efek negatifnya banyak efek negatifnya. Pertama, kita berdosa lawan Tuhan, hati berpenyakit, dan kayaknya di akhirat bisa kita kada masuk surga karena hati kita kotor. Itu efek negatif yang lebih berbahaya. Ada lagi di antara efek negatifnya, fa inna dzalika, karena sesungguhnya orang yang hatinya tamak dengan makhluk, maksud dzalikan itu nah, yahmilu, membawa kepada alas sukuti, berdiam diri, alal batili, terhadap kebatilan, terhadap kemaksiatan. Kita nih tamak lawan haji misalnya, anggaplah haji dodol. Haji dodol ini sugih. Kita menganggap haji dodol nih Bang yang memberi manfaat lawan kita. Nah, karena kita taharapi lawan haji dodol, tamak lawan haji dodol, lalu bila haji dodol ini menggawi yang ada bagus, kita ini kada wani menanggur. Lalu kita berdiam, pasif saja kita. Kenapa? Aku menagur, kalau kopin aja sidin ampih, sidin menyalurkan dana nih. Nah, lalu kita berdiam terhadap kemungkaran itu. Padahal aja dodol ini misalnya mungkaran gawian sidin toh. Nah, ini diantara efeknya yang kada bagusnya. Lalu kada terjadi amar ma'ruf nahi mungkar di diri kita. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya wajib, fardhu ain. Bahkan lebih parah lagi, bukan hanya berdiam terhadap kemaksiatan, wa alal mudahanati fiddin. Nah, bahkan inya bisa meremehkan, merendahkan agama. Mudahanah ini merendahkan. Termasuk misal termasuk tuan guru misalnya. Nah, tuan guru nih, bilanya salah etikad, bisa aja juga terlanjur disambut orang tuan guru. Padahal kada pernah sekolah juga misalnya nih. Tapi kadang-kadang kita di sini lah nih, misal di manakah di ujung Belanda sana misalnya. Nah, lalu misalnya tanya mani sudah berada di zona nyaman nih, diberi oleh pejabat duit segala macam ini berataan. Nah, karena ini tuan guru nih guguruan ya kita kada paham ilmunya nih. Lalu menganggap pejabat inilah sumber penghasilanku. Aku kada wani loninya, bilainya aku macam-macam, ampihnya memberi, ayah apa aku nasibku. Nah, ini disebut mudahanah fiddin, merendahkan agama. Lalu inya kada wani beramar ma'ruf nahi mungkar lawan pejabat itu.
Nah pejabat itu inggih menggawi yang haram, lalu ditakoni orang tuan guru. Nah ini nah si pejabat anu tuh menggawi ini apa hukumnya? Oh padahal haram nih, hukumnya kedua nih bocap, kenapa loginya? Harum. Harum jawabannya, artinya kan bersayap dua nih, harum. Pahamlah. Nah, ini disebut mudahanah fiddin. Nah di akhir zaman banyaknya kayak ini. Nah, maka jasidin wajahid biar Habib Abdullah Al-Haddad sungguh-sungguh bersih hati dari pemahaman yang salah, niat yang salah, anggapan yang salah. Nah, sebab bila kada dibersihi, efeknya kan banyak, negatifnya banyak, di antaranya berdiam terhadap kemaksiatan dan akhirnya menganggap ringan kepada perkara agama. Wa ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Nah, termasuk juga sudah dijelaskan. Akhirnya ini meninggalkan kewajiban beramar ma'ruf dan nahyi munkar. Amar ma'ruf itu menyuruh berbuat kebaikan kadawani, lalu tarkil ditinggalkannya. Wan nahyi anil munkar melarang kemungkaran kadawani, lalu badiam. Titik di sini. Wa kafa bihi dhullan li sahibihi. Nah cukuplah seseorang tadi bihi dengan sifat tama, dhullan dia akan hal keadaannya hina li sahibihi bagi seseorang itu. Jadi siapakah bila bersifat tama lah maka orang tadi hina. Dan siapakah li'annal mu'mina, karena sesungguhnya orang yang bujur-bujur imannya sempurna lawan Tuhan itu kada perlu mencari kemuliaan lawan makhluk, kada perlu mencari manfaat dari makhluk, sebab inya azizun sudah mulia bi rabbihi dalam pandangan Allah, di sisi Tuhannya. Nah, jadi cukup kita tuh mulia dalam pandangan Allah, mulia karena bujur i'tikad terhadap Allah, mulia karena iman kita bujur lawan Tuhan. Nah, cukup itu aja, karena kita bisa keyakinan yang menciptakan alam semesta Allah, yang maharagu alam semesta Allah, alam semesta ini yang memelihara Allah Ta'ala sanggup, apalagi bila memelihara seikung ini jadi kita kada perlu takut ya kita beramar ma'ruf nahi munkar. Nah cuma biasanya orang takutan bila di hatinya sudah cenderung atau tamak dengan si makhluk, lalu badiam ya kita badiam hendak berucap kadawani. Contoh tamak ini terlanjur sudah dimuliakan orang, lalu takut pupus luntur popularitas. Nah, apa tuh bahasanya? Lalu kadawani berucap, lalu jaim banget, kan jaim banget lah, jaim banget. Hati-hati benar bepandir, hati-hati benar, jaga benar. Kalau hati-hati bepandir karena Allah terpuji, tapi kalau berhati-hati karena takut makhluk ini ampih memujiinya, ini tercela. Banyak manusia nang kayak ini amuninya kada beilmu. Takut benar kalau kupina manusia ampih menyanjunginya, lalu berhati-hati bepandir. Nah lalu berhati-hati berucap. Harusnya kita berhati-hati berucap itu bagus, karena disuruh Allah jangan sampai menggibah, jangan sampai mengupat, itu maksudnya jangan sampai mencaci. Seandainya hendak menyebut sebuah kejelekan, jangan bersambet ngaran. Secara umum aja itu pun kita bisa kadawani karena dianggap menyinggung ya. Nah lalu kan kada kawa kita beramar ma'ruf nahi munkar 100%. Kalau kita kada beisi sifat bujur-bujur etikatnya benar lawan Tuhan, kalau kita masih hinggap hati ke makhluk, mun aku ucap nang kayak ini pas makhluk ampih kenanya katuju lawan aku ampih. Nah ini bahayanya nih, lalu banyak berdiam aja kita. Guru aja, apa hukumnya? Nah, ngululah aja. Menyimpang lain pemandiran tak? Nah, kada jelas aja kita. Makanya harus jelas. Nah, kejelasan itu terbit dari hati orang yang benar-benar takutnya lawan Allah Ta'ala aja. Nah, kada takut dengan makhluk. Nah, kayak itu. Mamailah. Nah, itu maksud sidin. Nah, jadi seorang mukmin dia cukup Allah yang memuliakan dirinya. Nah
kada perlu berhajat kepada makhluk memuliakan inya. La yakhafu, tidak pernah orang mukmin itu takut terhadap siapapun. Wala yarju, kada pernah dia juga tamak terhadap ahadan siapapun. Siwahu, melainkan takutnya hanya kepada Allah dan tamaknya hanya kepada Allah. Nah, siwahu untuk kita. Lain dari Allah, inya kada tamak. Lain dari Allah, inya kada takut. Jadi takutnya, tamaknya hanya kepada Allah. Ya khafu itu takut, yarjun itu tamak, mengharap ya kita hanya kepada Allah.